Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jejen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya bersama Bapak John, betul? Ya betul, Pak, dengan Pak John. Insya Allah rencananya nanti siang, Pak. Oke, alhamdulillah. Di sini saya akan menjadi observer, Ibu sebagai coaching dan Bapak John sebagai coachee. Di kompetensi ini Ibu pengennya mengembangkan kompetensi yang mana nih di coaching ini? Ya, jadi di sini nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dua, Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh dan komunikasi yang efektif gitu, Pak. Oke, ada dua Ibu lah. Dan di dua itu nanti apakah keduanya yang ingin diamati atau bagaimana Bu yang saya amati nanti? Ya betul, jadi gimana nanti saya memberikan perhatian yang penuh, kemudian kemampuan saya berkomunikasi gitu, Pak. Oke, terus penilaian Ibu nanti terhadap yang dikembangkan ini seperti apa yang Ibu mau nanti? Ya jadi nanti bagaimana saya mengkomunikasikan kembali ketika kunci saya itu melakukan sesi cerita gitu, Pak ya. Saya bisa mengambil poin atau kata kunci, kemudian bisa mengkomunikasikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan baik gitu, Pak. Terakhir nih Bu, ya, untuk menutup sesi tanya jawab yang pertama ini, apa sih harapan Ibu dari observasi nanti antara Ibu sebagai coaching dan coachee nanti, yang Ibu harapkan itu hasilnya nanti seperti apa? Ya jadi ketika proses coaching nanti itu saya inginnya di sana itu benar-benar bisa hadir penuh dalam menanggapi setiap permasalahan yang disampaikan oleh Pak John, kemudian juga gimana saya mengkomunikasikan itu dengan efektif gitu, Pak. Menarik sekali. Saya nantikan hasil dari coaching Ibu bersama Bapak John. Baik. Oke, selamat menjalankan coachingnya. Saya harapkan hasil terbaik untuk kita semua. Oke, terima kasih Ibu. Silahkan coachingnya dilaksanakan. Terima kasih juga Pak. Selamat siang Pak John. Selamat siang Ibu Jejen. Gimana kabarnya Pak? Baik Pak. Bagaimana ya? Ibu Jejen kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga baik nih Pak. Tapi kemarin Bapak nih ada sedikit masalah saya dengar gitu ya Pak? Ada Bu, ada. Jadi gimana ada Pak? Sedikit lah ada dengan apa dalam hal mengelola kelas Bu. Di salah satu kelas itu kadang-kadang Bu lah saya mengajar di 6 kelas. Satu kelas itu kadang-kadang ya suka nyelutuk dan agak ribut sedikit lah dari dibandingkan kelas-kelas yang lain. Kalau kelas 5 kelas lagi ya bisa terkelola dengan baik, cuman kelas ini agak-agak kurang kondusif lah menurut saya karena suka menyelutuk dan agak ribut gitu. Jadi tadi permasalahannya kelas yang kurang kondusif gitu Pak ya, terus anak-anak yang kadang-kadang suka nyeletuk. Iya. Nah jadi kemarin nih Bapak meminta kita untuk ada waktu ngobrol gitu Pak ya. Nah dari Bapak sendiri nih, apa tujuan yang ingin Bapak atau kita capai dari obrolan siang ini gitu Pak? Nah kedatangan saya kan Bu menghadap Ibu Jejen, saya mau minta sharing atau pendapat bagaimana mengelola kelas itu supaya lebih kondusif lagi. Gitu. Jadi gimana nanti tentang pengelolaan kelas supaya terkondisikan atau terkondisikan gitu Pak ya. Kemudian sejauh ini langkah-langkah yang sudah Pak John lakukan gitu, bagaimana Pak di kelas? Nah, ketika timbul hal-hal seperti itu, memang langsung saya antisipasi Bu, atau saya langsung lakukan tindakan preventif. Yang pertama, saya mengingatkan anak supaya mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Ketika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Secara individu, saya sudah menyampaikan Bu, menasihati. Dan juga saya sudah mengingatkan juga secara klasikal atau secara menyeluruh supaya anak juga tidak terjudge atau merasa terhukum gitu Bu. Jadi secara pribadi sudah saya ingatkan dan juga secara klasikal gitu Bu. Itu yang sudah saya laksanakan gitu. Jadi kembali mengingatkan tentang kesepakatan kelas gitu Pak ya. Nah kemudian dari langkah-langkah itu adakah Pak orang yang sejauh ini membantu Bapak di kelas dalam menentukan langkah-langkah itu tadi Pak? Sudah Bu.
teman-temannya sendiri sudah mengingatkan, misalkan ada kejadian seperti itu, teman yang lain mengingatkan, ingat yang sudah dipesankan Bapak kemarin, ayo, gitu. Jadi teman-temannya terutama ketua kelas Bu. Ya. Gitu. Sudah bagus Pak ya. Jadi tadi Bapak nanti melakukan dengan mengingatkan kembali terkait kesepakatan kelas gitu Pak. Nah, dari yang sudah Bapak jabarkan itu tadi, menurut Bapak tingkat kesuksesannya dikatakan berhasil, langkah-langkah yang akan Bapak lakukan itu bagaimana Pak? Nah, kalau Ibu menanyakan hal tersebut, kalau bisa kita rentangkan skala 1 sampai 10 Ibu ya, bisa saya katakan itu masih 6 atau 7 lah, 6. Jadi itu yang bisa saya nilai Bu, jadi masih di level 6 lah. Di level 6 untuk yang sekarang yang ini sekarang gitu, Pak, terjadi ya? ini yang sudah saya lakukan itu masih di level 6. Jadi yang dikatakan berhasil itu di level berapa Pak kira-kira? Saya inginkan di level 10 maksimalnya 10. Bu. Nah, Ya, di level berarti untuk mencapai level 10 itu apa saja nih Pak langkah lanjutannya agar bisa kelas ini terkondusikan dengan baik Pak? Iya. Jadi semua orang ingin 10 Bu ya. Jadi saya kalau dari saya merencanakan seperti ini Bu. Jadi kan kondisi anak-anak ini kami itu hari Senin jam pelajarnya hari Senin. Biasanya Senin kan itu habis upacara Bu. Jadi setelah saya analisa dan identifikasi, kemungkinan besar mereka ini kecapean atau lapar. Jadi yang ingin saya lakukan adalah mengembalikan fokus mereka dengan relaksasi Bu, supaya melepaskan lelah dengan teknik stop Bu. Jadi mereka saya ajak untuk seperti menenangkan diri dulu kurang lebih 5 menit, supaya rasa capek dan kelelahan mereka itu agak berkurang sedikit Bu. Jadi itu yang saya rencanakan Bu. Bagus sekali Pak, dari rencana Bapak tadi ya melakukan dengan teknik stop agar mereka berhenti sejenak setelah upacara tadi Pak ya. Nah kemudian dengan rencana tadi gimana Bapak memastikan supaya itu berjalan dengan baik Pak? Ya, supaya berjalan dengan baik tentunya saya akan mengajak anak-anak untuk kesepakat dulu waktu masuknya supaya bersamaan masuk setelah upacara sama-sama masuk dan kami akan mengambil waktu Bu, waktu 5 sampai 5 menit lah paling lama 5 menit lah Bu untuk duduk bareng lalu membuat langkah-langkah teknik stop itu Bu, gitu Bu. Jadi kembali melakukan sepakatan kelas dengan murid-murid gitu Pak ya. Apakah ada lagi Pak Bapak memerlukan dukungan lain selain dari murid-murid gitu Pak? Ya, kemungkinan saya meminta dukungan dari wali kelas Bu untuk berkolaborasi supaya kami sama-sama mengingatkan anak supaya ketika belajar untuk lebih fokus lagi gitu Bu. Baik. Nah ini karena udah di akhir pembicaraan kita gitu Pak ya, dari tadi kita awal Bapak sudah menceritakan bagaimana kondisi tadi masalah Bapak gitu. Nah menurut Bapak dari perbincangan ini sudah tercapai gitu Pak harapan Bapak? Jadi harapan saya ke depannya setelah melakukan teknik stop ini Bu, saya lebih bisa mengkondusifkan atau anak-anak lebih kondusif dalam mengikuti pembelajaran. Gitu, Bu. Baik. Terima kasih banyak Pak udah sharing dengan saya gitu. Saya juga belajar banyak dari Bapak nih dengan melakukan teknik stop tadi Pak ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, nanti kelasnya juga lebih kondusif lagi Pak. Saya juga terima kasih untuk Ibu sudah bisa menggali pemikiran saya sehingga saya bisa menemukan dan mengatasi masalah saya sendiri. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Nanti kita cerita-cerita lagi ya Pak, gimana kelanjutannya. Siap. Atau kalau nanti Bapak perlu dukungan lebih lanjut dari saya, kabari aja Pak. Siap Bu ya. Terima kasih Bu ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Ibu Jejen, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching bersama Pak John tadi? Sejauh ini sih sangat menarik gitu Pak ya. Karena tadi beliau bercerita banyak tentang kondisi di kelas, kemudian ternyata beliau juga menemukan ide-ide ya untuk menyelesaikan kembali gimana permasalahan di kelas itu. Yang saya lihat tadi juga Ibu dengan Bapak Jun juga terlihat lebih enjoy dalam menyampaikan sesuatu. Dan Ibu juga tadi sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka
sehingga membuat Bapak John lebih nyaman dalam menjawab. Oke, menurut Ibu sendiri, bagaimana Ibu tadi menilai performa Ibu dalam melakukan coaching? Saya sudah mencoba melakukan perhatian yang penuh gitu Pak ya, kemudian walaupun mungkin komunikasinya masih agak sedikit belibet gitu Pak. Nah tapi udah agak pelan-pelan sih saya menyampaikannya gitu Pak. Oke, apa sih yang membuat Ibu bisa menilai diri Ibu demikian tadi? Karena tadi saya ketika beliau menyampaikan gitu Pak ya, kemudian saya kembali mengulang apa yang beliau sampaikan, terus mencoba mencari kata-kata kunci apa yang disampaikan oleh Pak John gitu Pak. Oke, bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi Ibu? Tentu sangat boleh Pak, biar saya juga belajar banyak nih Pak. Oke, yang saya amati tadi Ibu ya. Tadi yang saya amati ada 2 kompetensi yang sesuai dengan Ibu inginkan. Yang pertama dari komunikasi yang efektif. Saat Ibu menyampaikan dan berbicara dengan Bapak John, itu menurut saya komunikasi yang Ibu lakukan sudah sangat bagus. Dan untuk kriterianya itu sudah terlihat, sudah nampak dan sudah sesuai dengan prinsip coaching yang sudah kita ketahui. Begitu pula dengan kehadiran penuh yang Ibu lakukan. Di kehadiran penuh tadi Ibu sudah melakukan kontak mata yang bagus, terus juga tidak ada sedikit pun yang saya lihat mata Ibu teralihkan dengan hal-hal yang lain. Ibu sudah memberikan perhatian yang penuh, fokus, dan Ibu juga memancing-mancing pertanyaan sesuai dengan solusi yang diinginkan oleh Bapak John. Dan secara keseluruhan apa yang saya nilai, apa yang sudah saya amati, semua aspek itu sudah terlihat Bu, dan sudah sesuai dengan prinsip coaching yang sudah Ibu lakukan tadi bersama Bapak John. Menurut Ibu, mendengar pendapat saya ini, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah ya Pak, kalau menurut Bapak seperti itu, saya juga bisa seperti ini juga berkat bimbingan dari Pak Salahuddin sendiri gitu. Sejauh ini bagaimana mengajarin saya teknik-teknik coaching, kemudian apa saja nanti yang harus dilakukan. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, saya juga belajar banyak juga dari Ibu tadi saat Ibu juga melakukan coaching, dan saya juga masih tahap untuk meningkatkan kemampuan saya dalam coaching ini. Oke, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Begini Bu, untuk rencana Ibu berikutnya akan seperti apa yang akan Ibu lakukan nantinya? Pastinya akan terus belajar Pak. Nanti ketika ada mungkin tidak harus melulu yang seperti ini ya Pak, ketika ada teman nanti bercerita bagaimana saya bisa menanggapi dengan baik, kemudian hadir penuh di situ, tidak hanya badan saya yang di sini gitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Pertemuan ini membuat saya juga lebih termotivasi lagi untuk belajar, untuk berkolaborasi lagi, supaya ada kesempatan nanti bisa berkolaborasi dengan Ibu untuk meningkatkan teknik coaching kita bersama. Sama-sama Oke, Pak. mungkin saya cukupkan sampai di sini observasi saya. Terima kasih sudah hadir hari ini, dan terima kasih. Tetap semangat Bu untuk melakukan perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan berikutnya. Terima kasih juga Bapak. Saya pamit. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.